Selamat datang di channel SMP Negeri 2 Kaliwungu dalam pembelajaran matematika dengan saya Ibu Supatmi SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu alangan apapun sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ikuti pembelajaran berikutnya. Untuk kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang bilangan pecahan. Nah, nanti yang akan kita bahas ada 3 poin. Yang pertama, pengertian pecahan. Yang kedua, operasi pecahan. Yang ketiga, soal aplikasi. Nah, untuk pengertian pecahan sendiri. Nah, bentuk umum dari pecahan yaitu A per B, dengan A disebut pembilang dan B disebut penyebut, dan B tidak sama dengan 0. Jadi B-nya tidak boleh sama dengan 0. Jika ditulis di sini A kurang dari B, maka A per B disebut pecahan murni. Contohnya 2 per 5, 3 per 7, 1 per 4. Nah, jika A lebih dari B, nah, A-nya lebih dari B, disebut pecahan tidak murni. Contohnya di sini 3 per 2 atau bisa ditulis dengan 1/2. Nah, 1 bilangan bulat yang setengah pecahan, ini namanya pecahan tidak murni. B, jenis pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Contohnya, biasa 8 per 5, campuran 1/3 per 5, desimalnya 1,6, kemudian persennya 160%. C, pecahan senilai. 2 pecahan atau lebih disebut senilai jika memiliki bentuk paling sederhana yang sama. Contohnya 2 per 3 sama dengan 4 per 6. Di sini bentuk sederhana 4 per 6 itu 2 per 3. Nah, kalau di sini 2 ke 4 dikali berapa ya? Nah, 3 ke 6 juga dikali berapa? Nah, dikali 2, pembilangnya, penyebutnya juga dikali 2. Nah, kalau dikali bilangan yang lain, misalkan kita kali 5 pembilang, penyebut juga kita kali 5. Nah, maka pecahan yang senilainya adalah berapa? Iya, 2 kali 5 10, 3 kali 5 15. Misalkan kita kali A pembilang, penyebut kita kali A. Maka menjadi berapa yang atas? Yang bawah? Nah, pembilangnya jadi 2A, penyebutnya jadi 3A. Jadi menjadi 2A per 3A. Ini semuanya adalah mempunyai nilai yang sama. Operasi bilangan pecahan. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Untuk pecahan dengan penyebut sama dapat langsung dijumlahkan atau dikurangkan pembilang-pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Dapat dituliskan, misalkan A, penjumlahan A per P ditambah B per P, yang dijumlahkan maka yang pembilangnya saja A ditambah B per P, P-nya tetap. Untuk pengurangan, A per P dikurangi B per P, maka pembilangnya yang dikurangkan menjadi A dikurangi B per P. Untuk pecahan dengan penyebut berbeda, terlebih dahulu penyebut disamakan dengan cara menggunakan KPK dari penyebut-penyebutnya. Contoh, tentukan hasil dari 5 per 8 ditambah 1 per 6. Penyelesaiannya kita tentukan KPK dulu. Dari 8 dan 6 adalah 24. Jadi 5 per 8 ditambah 1 per 6, nanti penyebutnya semuanya menjadi 24. 8 supaya 24 dikali 3, maka pembilangnya juga dikali 3. Yang 6 supaya 24 dikali 4.
maka pembilangnya juga dikali 4, maka menjadi ya 1 kali 4, yang 5 kali 3 15, penyebutnya sama 24, maka langsung dijumlahkan pembilangnya ya 15 tambah 4 hasilnya 19/24. Perkalian pecahan. Untuk perkalian yang melibatkan pecahan campuran, terlebih dahulu pecahan tersebut diubah ke pecahan biasa. Dapat ditulis dengan rumus A per B dikali C per D. Nah, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, menjadi A kali C per B kali D. Atau dengan kata kunci atas-atas, bawah-bawah. Contohnya, 2/4/5 dikali 1/3/7. Dirubah dulu menjadi pecahan biasa. 2/4/5. 2 kali 5 10 tambah 4 menjadi 14/5. Yang 1 3/7. 1 kali 7 ditambah 3 10/7. Nah, untuk di sini mengalikannya atas-atas, bawah-bawah. Kita sederhanakan lebih dulu. 14 dengan 7. Nah, 14 dengan 7 mempunyai FPB yang sama, yaitu 7. Maka 14 kita bagi dengan 7. Yang 7 kita bagi dengan 7. Nah, 14 bagi 7 hasilnya 2. Nah, kemudian 10 dengan 5. Nah, juga mempunyai FPB 5 di sini. Maka 10 bagi 5 2, 5 bagi 5 1, menjadi 2 kali 2 yang hasilnya 4. Pembagian pecahan. Untuk membagi pecahan sama dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan kebalikan pembaginya. Dapat ditulis A per B dibagi C per D sama dengan baginya dirubah jadi kali, yang belakang kita balik atau pembaginya dibalik menjadi A per B dikali D per C. Atau dengan kata kunci bagi diubah jadi kali, belakang dibalik. Contohnya 4/2 dibagi 3/5. Yang 4/2 ini pecahan campuran, kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Baginya nanti kita rubah jadi kali, kemudian yang pembaginya atau yang belakang dibalik ya. Menjadi 9/2 dikali 5/3. 9 dengan 3 mempunyai FPB yang sama, yaitu 3. 9 bagi 3 dapatnya 3, 3 bagi 3 dapatnya 1. Sehingga menjadi 3 kali 5/2. Nah, yang atas kita kalikan menjadi 15/2. Atau sama dengan 71/2. Contoh soal aplikasi. 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1 per 2. Untuk mengerjakannya mulai dari yang bawah. Nah, 1 ditambah 1 per 2 disamakan penyebutnya. Nah, menjadi 2/2. Nah, 2/2 ditambah 1 per 2. Nah, menjadi 1 ditambah 1 per 1 plus 1 per 3/2. 3/2-nya karena di sini dibagi, maka dirubah jadi kali, dibalik. Nah, akan menjadi 3/2. Nah, dibalik. Kemudian diapakan lagi? Disamakan. Satunya disamakan. Nah, penyebutnya menjadi 3/3. Nah, di sini kita tambahkan 3 tambah 2 jadinya 5/3. Maka yang ini juga dibagi, 1 dibagi 5/3, maka dirubah jadi kali, yang pembaginya dibalik menjadi 1 ditambah 3/5. Nah, menjadi hasil akhirnya 1/3/5. Soal aplikasi berikutnya. Pak Ali memiliki sebidang tanah yang luasnya 360 meter persegi.
Dari tanah tersebut, 3/8 bagian ditanami jagung, 1/3 bagian ditanami singkong, dan sisanya digunakan untuk kolam ikan. Berapa luas tanah yang digunakan untuk kolam ikan tersebut? Penyelesaiannya. Nah, sisa luas tanah yaitu luas tanah mula-mula dikurangi luas jagung dan dikurangi luas yang ditanami singkong. Luas tanahnya 360. Nah, luas yang ditanami jagung 3/8 dari 360. Nah, luas singkongnya 1/3 dari 360. Nah, maka di sini 360 dikurangi, nah di sini 3/8 kali 360 135. Yang ini 1/3 dikali 360 120. Nah, maka hasilnya 105. Jadi luas tanah yang untuk kolam ikan adalah 105 meter persegi. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.